Data terkini menunjukkan bahwa wanita Indonesia menghabiskan 2 triliun rupiah untuk skincare dan make up. Nilai ini naik hampir 48% dari periode sebelumnya. Di satu sisi, ini bisa jadi kabar gembira karena data ini menggambarkan kalau wanita di Indonesia lebih aware dengan penampilannya. Secara bisnis pun bisa menjadi peluang yang potensial untuk digarap. Namun saya tidak melihat fenomena ini dari sudut pandang itu. Sebaliknya, kenaikan penggunaan skincare oleh para wanita Indonesia menandakan kemunduran value wanita di Indonesia. Mengapa saya bisa berpandangan seperti ini? Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham maksud saya. Dimulai era 2000-an ketika pengaruh Hallyu atau gelombang Korea memperkenalkan standar kecantikan fisik ala Korea, yaitu mempunyai kulit cerah, glowing, dan bebas noda. Hal itu pelan-pelan diterima oleh para wanita di Indonesia pada saat itu. Kemudian berkembang di era 2010-an, tren perawatan kulit berlapis-lapis ala 10 step Korean skincare rutin menjadi booming. Peran sosial media pada saat itu juga mempercepat penyebaran informasi tentang produk dan tren perawatan kulit ini. Apalagi banyak beauty influencer kemudian bermunculan dan kemudahan untuk mengakses pembelian skincare di e-commerce. Hal itu juga mendorong penggunaan skincare oleh para wanita menjadi melesat sangat pesat. Nah, dari sinilah kemudian tanpa disadari para wanita skincare dan make up ini pelan-pelan menggeser kesadaran para wanita tentang kecantikan, hakiki wanita, bahkan akhirnya banyak para wanita yang mendewakan perawatan kulit atau wajah sebagai satu-satunya untuk menjadi sosok yang menarik. Fakta inilah yang membuat saya sedih dan memunculkan pandangan jika skincare tanpa disadari menjadi pembunuh value wanita. Dampak yang paling nyata tentu secara fisik mereka bisa jadi lebih cantik, bersih, glowing, dan sehat kulitnya. Tapi dampak nyata yang seolah baik ini justru tanpa disadari menurunkan value dalam dirinya karena mereka menjadi terlalu bergantung pada skincare dan urusan fisik saja. Alhasil banyak wanita yang merasa percaya dirinya hilang kalau dia tidak pakai skincare ataupun make up. Mereka stres berat jika tiba-tiba wajahnya berjerawat dan bernoda. Dan bahkan ada yang sampai depresi ketika ada temannya yang mengkritik penampilan wajahnya. Ini yang membuat saya miris. Skincare ataupun make up yang notabene hanya menjadi alat untuk meningkatkan value wanita justru tanpa disadari menurunkan value wanita. Jujur, saya tidak anti skincare. Sebagai wanita pada umumnya saya pun menggunakan skincare meskipun minimalis saja. Saya speak up tentang hal ini karena saya memandang ada yang salah tentang cara pandang mengenai skincare dan make up ini. Meskipun skincare dan make up penting untuk meningkatkan kecantikan fisik kita, tapi tidak boleh kalau kita terus menggantungkan rasa percaya diri, daya tarik dan pesona kita pada benda-benda ini. Para wanita justru harus paham kalau selain kecantikan fisik, wanita punya kecantikan batin atau inner beauty yang terpancar melalui energi aura. Dua kecantikan ini sama pentingnya untuk menghadirkan daya tarik dan menjadikan seorang wanita punya high value, sehingga sama-sama harus dirawat agar seimbang. Hanya saja masalahnya pengaruh dan doktrinasi tentang skincare ini begitu masif, sehingga kenyataan hari ini banyak para wanita yang mendewakan kecantikan fisik dan melupakan kecantikan batin yang terpancar melalui energi aura mereka. Akibat yang paling sering saya temui adalah value atau nilai dari seorang wanita itu hancur, sehingga meskipun secara fisik dia cantik, tapi dia sering dihianati. Dia tidak dihargai, mudah stres, mengalami mental illness, sulit jodoh, dicueki pasangan, bahkan diselingkuhi pasangan, dan jauh dari keberuntungan dan kebahagiaan. Sekarang mari Anda refleksi diri, apakah yang saya katakan tadi benar? Bahwa meskipun Anda sudah berupaya untuk merawat kecantikan dan diri secara baik, tapi ternyata masih sering muncul dalam hidup Anda. Jika iya, itu artinya value Anda hancur karena tidak merawat kecantikan batin Anda. Tujuan saya mengatakan hal ini bukan menakut-nakuti Anda. Saya hanya ingin speak up apapun yang saya rasa benar. Kalaupun Anda setuju, saya bersyukur karena apa yang saya katakan ini bisa memberikan manfaat untuk hidup Anda. Tapi kalaupun Anda tidak setuju, maka saya harap Anda bisa menghormati pandangan saya ini tanpa harus mencelah. Cara yang paling sederhana untuk merawat kecantikan batin adalah dengan perbanyak senyum. Setiap hari, selalu ucapkan kalimat-kalimat afirmasi positif dan bersikap baik. Itu hal paling sederhana. Kalau Anda rasa sudah cukup, maka lakukan cara ini.
Tapi kalau Anda merasa cara ini terlalu sederhana dan bahkan Anda sudah pernah melakukannya dan belum berdampak bagi Anda, maka tambah dengan melakukan meditasi di pagi hari, minimal 10 menit saja di setiap hari. Saat meditasi, bacakan niat ini. Atas izin Tuhan, aku menarik energi positif alam semesta agar aku tenang, menarik, dan mempesona. Lakukan secara rutin setiap hari secara berkelanjutan. Kemudian, selain melakukan meditasi ini, penting untuk diperhatikan jika energi batin Anda mudah terpengaruh pada energi yang muncul dalam pikiran Anda. Untuk itu, jika Anda sering bertemu dengan orang-orang yang berenergi negatif, energi batin Anda pelan-pelan juga akan rusak. Inilah yang kemudian membuat nasib Anda selalu diarahkan pada keburukan meskipun Anda tidak menghendakinya. Sekarang jauhi orang-orang yang negatif ataupun toksik. Hindari menonton, membaca, atau mendengarkan yang menyebabkan perasaan atau pikiran menjadi negatif. Lakukan hal ini 100 hari ke depan, maka kecantikan batinmu akan terpancar lebih cerah dan penuh daya tarik. Baik, itu video dari saya kali ini. Semua yang saya katakan ini adalah pendapat subjektif saya. Untuk itu, saya minta maaf jika ada kata-kata atau pendapat saya yang kurang berkenan di hati Anda. Harapan saya, video ini akan memperkaya perspektif Anda terhadap kecantikan yang Anda miliki, sehingga Anda bisa cantik, menarik, dan menjadi wanita yang mempunyai high value. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga like video ini. Sampai jumpa di next video.